Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Amelia Andini, mahasiswa dari PGMI 6 semester 4. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gerakan pramuka. Yang pertama, mengenal pramuka. Gerakan pramuka atau dalam dunia internasional disebut Scouting merupakan organisasi kaum muda yang juga telah berkembang tidak hanya di Indonesia. Sebelum 1961 lebih sering disebut gerakan kepanduan. Pramuka sendiri merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan kepanduan adalah proses pendidikan yang praktis di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya watak kepribadian. Tujuan gerakan kepanduan di dunia sejatinya adalah untuk tujuan pendidikan karakter generasi muda, sehingga bukan berdasarkan sekte, tidak untuk kepentingan politik ataupun militer. Organisasi kepanduan adalah kegiatan yang paling banyak menghabiskan waktunya di alam terbuka dan sosial. Berkemah merupakan kegiatan tetap kepanduan yang bertujuan untuk memelihara alam, kehutanan, pertanian, bakti masyarakat, dan menjaga harmonisasi dengan alam. Sehingga tak heran jika kepanduan memiliki moto Be Prepared, yang bermakna selalu siap untuk menolong dan bertindak. Berdasarkan revolusi konferensi kepanduan dunia pada tahun 1924 bertempat di Copenhagen, Denmark, diperoleh kesempatan bahwa kepanduan memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama nasional. Itu artinya kepanduan itu diselenggarakan di masing-masing negara dan disesuaikan kebutuhan masing-masing negara tersebut. Yang kedua yaitu internasional, artinya kepanduan harus dapat berkembang rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama anggota kepanduan dan sebagai sesama manusia. Yang ketiga yaitu universal, artinya kepanduan itu dapat berlaku untuk siapa saja serta dapat diselenggarakan. Yang B, sejarah kepanduan. Pencetus pergerakan kepanduan ialah Baden-Powell, seorang tentara Inggris berpangkat letnan jenderal. Sejak Baden-Powell mengadakan perkemahan kepanduan di sebuah pulau kecil bernama Brownsea, sejak itulah kepanduan terlahir. Sehingga saat ini gagasan organisasi kepanduan menyebar ke seluruh dunia. Pada masa perang yang dilaluinya, ia melihat banyak pemuda yang ikut berperan dan memiliki potensi yang tinggi. Jika disiarahkan ke yang benar, ia akan menjadi pembela atau pemimpin masa depan dan memberi manfaat bagi negara. Dari pengamatannya itulah muncul gagasan mengenai kepanduan. Untuk mewujudkan gagasan pada tahun 1907, Baden-Powell mengajak beberapa anak muda untuk berkemah. Pada itu anak-anak yang berpartisipasi sebanyak 20 orang. Perkemahan yang digagas ternyata menuai kesuksesan. Hal inilah yang memicu semangatnya untuk segera menyelesaikan buku panduan yang tengah digarapnya. Akhirnya, pada tahun 1908, buku kepanduan tersebut berhasil disiapkan, hingga akhirnya diterbitkan pada tahun yang sama. Yang C, sejarah gerakan pramuka Indonesia. Sejarah kepramukaan di tanah air merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan pendidikan kepramukaan merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena gerakan pramuka telah memberikan kontribusi yang amat besar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, selain sejarah kepramukaan dunia, perlu diketahui sejarah perkembangan kepramukaan di Indonesia. Lantas, oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional sebagai upaya yang menghimpun nasionalisme, yang dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi kader pergerakan nasional, maka muncullah bermacam-macam organisasi kepanduan lainnya, antara lain JPO, Javanese Pathfinder Organization, JIP, Jejong Java Pathfinders, National Islamic
Serikat, Islam Afdeling Pervindari, Hafi Hizbul Wathan, organisasi kepramukaan nasional kemudian dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda dinamai dengan menggunakan istilah. Setelah keluarnya Kepres tersebut, Gerakan Kepanduan Nasional bernama Gerakan Kependidikan Kepanduan Nasional Praja Muda Karana atau Pramuka. Di negara-negara lain, istilah kepanduan juga berbeda-beda walaupun tujuannya itu sama. Misalnya, di Amerika Serikat, organisasi kepanduan bernama Boy Scout of America atau BSA. Di Malaysia, organisasi kepanduan bernama Persekutuan Pangkap Malaysia. Di Singapura, organisasi kepanduan bernama The Singapore Scout Association. Di Filipina, organisasi kepanduan bernama Kapatirang Scouting Filipinas. Di India, organisasi kepanduan bernama The Bharat Scout and Guides. Sejarah Gerakan Kepanduan Dunia. Kepanduan dunia tentu tidak terlepas dari Lord Baden-Powell sebagai pencetus lahirnya Gerakan Kepanduan Dunia. Lord Baden-Powell dilahirkan pada 22 Februari tahun 1857 di London, Inggris. Nama aslinya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Karena jasa-jasanya tersebut, pangkat Baden-Powell dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Selama bertugas di Afrika itu, Baden-Powell sering melakukan petualangan-petualangan di berbagai tempat. Pada tahun 1901, Baden-Powell kembali ke tanah airnya Inggris. Pengalamannya bertugas di Afrika Selatan ia tuliskan dalam sebuah buku fenomenal berjudul Aids to Scouting. Pengalaman-pengalaman menarik Powell lainnya yang diterangkan dalam buku tersebut diantaranya adalah yang pertama, pengalaman berharga sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri di India. Yang kedua, pengalaman terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 217 hari dan mengalami kesulitan pangan. Yang ketiga, pengalaman mengalahkan kerajaan Zul Afrika dan berhasil mengambil kalung manik-manik milik Raja Dini Zul. Pada tahun 1910, Baden-Powell meminta pensiun dari kemiliteran dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Sekilas mengenai Baden-Powell, lahir 22 Februari 1857, juga dikenal sebagai BP atau Lord Baden-Powell, adalah Letnan 1 Umum di Tentara Penuli dan pendiri Gerakan Kepanduan. Setelah bersekolah di Charterhouse, Baden-Powell bertugas di Angkatan Darat Inggris dari tahun 1876 sampai 1910 di India dan Afrika. Pada tahun 1899, selang perang Boer kedua Afrika Selatan di pengapungan Mafeking, beberapa buku pertama militer yang ditulis untuk pengintaian dan pelatihan pandu di Afrika tahun itu banyak dibaca oleh anak laki-laki. Yang F, strategi pengembangan pramuka di Indonesia. Ketentuan dalam anggaran dasar Gerakan Pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan ternyata disambut baik oleh berbagai kalangan. Dengan demikian, Gerakan Pramuka mampu mengembangkan kegiatannya hingga mengalami perkembangan yang cukup pesat, tidak hanya di wilayah perkotaan, namun sampai ke wilayah pedesaan. Untuk itu diperlukan visi misi Gerakan Pramuka yang cemerlang. Baik, berikutnya itu G, keanggotaan Gerakan Pramuka. Sebagai seorang anggota pramuka, tentu merupakan sebuah keharusan untuk memahami makna keanggotaan dalam Gerakan Pramuka. Sesuai dengan anggaran rumah tangga, Gerakan Pramuka nomor 203 tahun 2009 telah diatur dengan tentang pengertian keanggotaan yang dimaksud adalah anggota dalam Gerakan Pramuka. Baik, di sini ada berbagai macam tentang keanggotaan Gerakan Pramuka. Yang pertama ia adalah status anggota pramuka, di mana anggota Gerakan Pramuka adalah perorangan warga negara Indonesia yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan Pramuka, telah mengikuti program perkenalan kepramukaan serta dilantik sebagai anggota. Di dalam status anggota pramuka ada berbagai macam cirinya dan penjelasan lainnya, yaitu ada anggota biasa,
ada anggota luar biasa, ada anggota mitra, ada anggota kehormatan, dan ada anggota utama. Yang kedua, ada hak dan kewajiban anggota. Setiap anggota gerakan pramuka berhak untuk mendapatkan kartu tanda anggota atau KTA. Yang kedua, mengenakan seragam pramuka. Yang ketiga, memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi. Yang keempat, melakukan pembelaan dan memperoleh perlindungan. Setiap anggota gerakan pramuka berkewajiban. Yang pertama, melaksanakan kode kehormatan pramuka dan menaati segala ketentuan. Baik, yang ketiga ada pemberhentian anggota. Keanggotaan gerakan pramuka berakhir karena permintaan sendiri, meninggal dunia, atau diberhentikan. Yang keempat ada pembelaan anggota, di mana anggota gerakan pramuka yang diberikan karena dinilai melanggar kode kehormatan pramuka atau merugikan nama baik gerakan pramuka berhak membela dirinya dalam sidang Dewan Kehormatan di kuartir yang bersangkutan. Apabila anggota gerakan pramuka yang bersangkutan tidak menerima keputusan, Dewan Kehormatan di kuartir yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan kuartir 1 tingkat di atasnya secara berjenjang. Yang kelima ada rehabilitasi anggota, di mana anggota gerakan pramuka yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 pasal 39 di atas dapat mengajukan permohonan menjadi anggota gerakan pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya. Yang keenam ada jenjang dalam pramuka. Sistem pendidikan dalam gerakan pramuka di Indonesia diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu pendidikan bagi peserta didik dan pendidikan bagi orang dewasa. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai sejarah gerakan pramuka. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat dan ucapan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.